Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Kali ini kita akan masuk di materi kemonotonan, di mana di sini nanti kita akan bicara tentang fungsi naik atau fungsi turun ya. Nanti di sini kita akan melihat karakter dari suatu kurva ya, atau grafik ya. Di sini. Oke, kita mulai ya. Di sini disajikan definisi dari kemonotonan. Jadi misalkan f itu suatu fungsi yang terdefinisi pada interval i. Nah, di mana interval ini boleh berupa interval tutup, buka, atau tidak satupun di sini ya. Tidak buka, tutup, maksudnya ada yang setengah buka, setengah tutup, atau yang pernah kita pelajari pada saat kita awal belajar kalkulus ya. Di buku Purcell teman-teman bisa lihat di situ ada pembagian dari beberapa interval. Oke, ada lebih sekitar 8-an kalau tidak salah. Bisa teman-teman lihat ya. Di sini fungsinya yang pertama dikatakan f itu disebut monoton naik ya. Jadi naik dia pada interval i bila untuk setiap nilai x1 kecil daripada x2, maka nilai fungsi fx1 kecil daripada fx2 ya, lebih kecil daripada fx2. Dimana kalau kita perhatikan bentuk kurvanya, dia kan kalau x1 kira-kira di sebelah sini ya, x1 sebelah sini. Kalau x2 sebelah, jadi kalau lihat dari sini kan kita bicara tinggi dari ini. Ini kalau sini kan tinggi sini. Ini berarti kan lebih tinggi lagi. Nilainya sini lebih tinggi. Nih kalau di sini jelaskan ini nilai di sini kan berarti kalau kita lihat kesepakatan ya, indeks sebelah kiri kan x1, x2, x3 dan seterusnya, maka semakin ke kanan kalau dari kurvanya nilai fungsinya semakin besar di sini. Ya, lihat di sini kan kalau di sini berarti kan tingginya sini, berarti yang di sini berarti di bawahnya dia. Berarti ini dia fungsinya dia katakan naik. Ya, dikatakan dia monoton naik jika kondisinya pada saat nilai x1 kecil daripada x2, maka nilai fungsi dari fx1 lebih kecil daripada nilai fungsi fx2. Kemudian bentuk yang kedua, f disebut monoton turun pada interval i bila untuk setiap x1 kecil daripada x2, maka berlaku nilai fungsi fx1 ini lebih besar daripada fx2. Ini kebalikan dari di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan turun. Ya, kita mengatakan naik turun kan, kita lihat cara membaca kita dari sebelah mana. Kalau kita lihat dari fungsi ya, Anda mengatakan ini naik, kamu mengatakan turun. Tahunya dari mana? Awalan kita bacanya di mana? Kalau Anda baca di sini ya naik dia. Tetapi kan kita kesepakatan kita baca dari sebelah kiri ya. Kalau sebelah kiri berarti kan saya baca dari sebelah sini, berarti dia naik. Kalau sebelah kiri berarti saya sebelah sini, berarti dia tuh turun. Itu cara bacanya kan berarti dari kiri. Ya, dari kiri. Kita sepakatan kalau baca teks dari mana? Misalkan kalau huruf Arab dan sebelah sini sebelah. Tapi kalau kita bacakan kita secara umum di sini. Ya, misalkan kan di sini berarti baca kurva pun sama. Berarti ini kan naik. Di sini berarti dia turun. Nah, ini kondisi kalau lihat dari kurvanya, tetapi kalau dari nilai fungsinya, nilai fungsi dari fx1 lebih besar daripada nilai fungsi fx2. Kemudian di sini dikatakan dia monoton tak turun. Ya. Kalau kita perhatikan kan mirip yang di sini yang ini, yang dinegasikan dari lebih besar lebih kecil di sini ya. Nah, dikatakan tak turun berarti sini ada nilai yang sama. Ada nilainya sama persis ya, ada di satu titik dia nilai fungsinya sama. Kalau kita perhatikan di sini, pada saat di sini misalkan dia naik. Nah, di sini dia berupa garis lurus ya, dia berupa garis, berarti sepanjang ini nilai fungsinya sama. Mirip fungsi kontan. Misalkan saya punya sini adalah f3. Fx3 di sini. Fx4 misalkan di sini. Ini kan nilainya sama. Kemudian habis ini dia naik. Maka dikatakan dia tak turun. Ya, dikatakan dia tak turun. Kemudian dikatakan dia tak naik. Kalau kita perhatikan ini kan berarti negasi dari yang pertama ya, untuk yang di sininya. Untuk yang di sininya. Oke. Berarti kan dia juga sama, hampir sama karakter dengan yang tak turun. Berarti dia posisi dibalik. Berarti kan kalau dia posisi seperti posisi naik, kalau dia posisi seperti turun. Ya, di sini. Nah, di sini kan dia ada nilai sama. Dia berupa garis kan dia turun, kemudian dia nilai konstan, kemudian turun lagi. Nah, dikatakan dia tak naik. Ini beberapa karakter dari kemonotonan fungsi, tetapi yang kita bicarakan di sini kebanyakan yang kondisi 1 dan kondisi 2. Oke.
Di sini kalau kita perhatikan, sekarang saya misalkan ada suatu kurva, ya suatu kurva. Di sini saya punya puncak maksimum, di sini minimum. Kemudian di sini kita hubungkan dengan diferensial, ya. Jadi turunan pertama dari suatu fungsi f. Jadi kalau ini adalah suatu fungsi f, ya ini fungsi f, memberikan kemiringan dari garis singgung pada grafik f di titik x. Jadi kalau kita mencari garis singgung kan, misalkan di sini berarti ke sana, sini. Nah, kita hubungkan dengan turunan. Jadi kalau jika saya punya nilai fungsi pada saat x untuk turunan pertama besar 0, maka garis singgung naik ke kanan, berarti di sini. Nah, berarti sini naik. Kemudian sebelah sini naik juga. Ya, berarti ini kondisinya. Ini garis singgungnya. Nah, nih, berarti dia kondisi naik. Nah, di sini berarti dipisahkan oleh yang di sini. Berarti kan ini biasanya kita kan titik stasioner. Berarti dia di titik 0 di sini. Pada saat nilainya 0 di sini ya, berarti f aksen x sama dengan 0 di sini. Nah, ini 0. Berarti ini namanya titik stasioner. Kemudian di sini, jika turunan pertamanya pada saat x dia nilainya adalah kecil daripada 0, maka garis singgung turun ke kanan, berarti di sini turun. Ya, berarti seperti ini. Nah, ini kan kondisinya seperti ini. Nah, maka nanti di sini, dari sini saya punya kondisi seperti ini, teman-teman. Punya teorema kemonotonan dikatakan bahwa kalau saya punya f itu kontinu pada selang i dan terdiferensial pada setiap titik dalam interval i ya. Nah, dalam i di sini kita punya di sini, jika turunan pertamanya besar 0 nilainya, ya nilai fungsinya di sini, turunan pertama fx besar 0 untuk setiap titik dalam i, maka f dikatakan naik. Jadi f dikatakan naik, jadi f itu dikatakan naik jika ini. Ya, jadi pernyataan teorema ini bisa dikatakan jika bla 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 maka if then. Jadi di sini saya katakan boleh mengatakan bila f naik. Di sini f naik jika ini. Jadi boleh dikatakan ini dulu ya, f naik jika. Ya, f naik jika. Berarti syaratnya kalau dikatakan fungsi f dikatakan naik jika turunan pertama dia besar 0. Nilai x-nya besar x. Untuk setiap titiknya dia besar daripada 0. Kemudian kebalikannya. Kalau dia turun, ya. Jadi f dikatakan turun jika turunannya untuk setiap nilai x nilainya kecil dari 0, ya. Maka di sini kita lihat ada kondisi dia ketaksamaan, ya. Ketaksamaan berarti sini biasanya kalau kita mengerjakan ketaksamaan berarti kita menggunakan pemaktoran ya. Kalau fungsinya dia lebih dari derajat 1. Pemaktoran berarti di sini kita kembali ke pertidaksamaan, cara menyelesaikannya seperti apa. Oke. Contoh misalkan saya punya di sini jika fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x tambah 7 ya, maka di manakah f naik dan turun? Nah, berarti kondisinya kita menggunakan konsep yang barusan, berarti kita tentukan turunan pertamanya di sini ya. Jadi saya punya f aksen x-nya seperti apa? Kan sama ya, berarti 6x min 12. Kemudian saya faktorkan, ini ada 6, ada 6, berarti kan 6, 12 bagi 6, 2, berarti x kuadrat min x min minus 2. Kemudian kita faktorkan, berarti dijumlahkan hasilnya 1, min 1 dikalikan hasilnya min 2, berarti x min 2, x plus 1. Nah, berarti kita di sini kan sama aja kita mencari daerah-daerahnya ya, mencari daerah. Berarti sebenarnya kita mencari dua kondisi, teman-teman. Cuman di sini saya tidak ditampilkan ketaksamaan. Berarti kan di sini Anda harus mencari kondisi di sini berarti yang besar 0. Untuk yang dia ini adalah untuk yang naik. Ya, kemudian Anda mencari kondisi yang kecil 0 di sini untuk yang dia turun. Tapi di sini saya sajikan tidak menggunakan di situ, nanti saya menggunakan di intervalnya saja, ya. Jadi di sini kemudian saya membuat titik pemisah ya, titik pemisah untuk kondisi naik turunnya adalah di situ titik pemisahnya. Nah, di sini saya katakan titik pemisah sebagai titik pembuat 0. Apa sih titik pembuat 0? Jadi kondisinya berarti kan saya cari titik pembuat 0-nya di mana? Berarti logikanya berapa dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi berapa dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti kan dia jelas 2 kan? Berapa ditambah 1 itu sama dengan 0. Berarti jelas min 1. Berarti titik pemisahnya atau titik pembuat 0-nya adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Ya, seperti halnya kita dalam mengerjakan pertidaksamaan, titik-titik ini kita sajikan dalam bentuk garis bilangan. Ya. Teman-teman tahu kan cara mengerjakan untuk pertidaksamaan, berarti titik ini kita masukkan dalam bentuk garis bilangan.
Nah, kita urutkan jangan sampai kebalik dari yang kecil menuju besar. Kalau kecil letakkan kiri, besar ke kanan. Urutannya seperti itu. Nah, kita punya seperti ini. Kemudian daerah-daerah ini, ya, ini ada tiga daerah di sini. Ada sebelah kirinya -1, berarti dari min tahingga sampai 1. Kemudian ada -1 sampai 2. Kemudian dari 2 sampai tahingga. Ada 3 daerah. Nah, kita tentukan. Untuk menentukan pertidaksamaan kan biasanya kita menentukan titik uji. Titik ujinya berarti Anda mencari titik, ya, nilai titik jangan kalau 2 dimasukkan 0 jelas. Nanti nilai yang sebelah sini kita anggap nilainya yang bilangan yang lebih besar daripada 2 kan banyak, ada 2,1. Paling mudah kita ambil bilangan bulat saja ya. Berarti kan sudah 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 100, 1000 dan seterusnya. Anda ambil titik yang kira-kira Anda mudah menghitungnya. Ya, di sini yang kita butuhkan bukan bilangannya berapa, tetapi bilangan yang kita hasilkan tandanya positif kan negatif. Yang kita beri di sini hanya tanda saja, bukan bilangannya, ya, bukan bilang tapi tandanya. Apakah dia positif, apakah dia negatif. Misalkan kalau teman-teman mencari di sini ya, ambil titiknya berapa? Ambil titiknya misalkan 5 ya. Kenapa 5? Lihat bilangan, boleh ambil 6. Pokoknya bilangannya setelah angka 2 berapa? Asal jangan bilangan berkoma agak sulit nanti teman-teman menghitung. Tapi kan logikanya jalan di sini ya. Ambil titik kira-kira teman-teman mudah mengerjakannya. Ambil misalkan titiknya 3 ya. Titik 3 ini saya masukkan ke sini teman-teman. Masukkan ke sini. Kalau ke sini agak sulit. Ke sini jadi dimasukkannya ke bentuk yang pemaktoran terakhir. Itu menghitungnya relatif lebih mudah teman-teman. Jadi tadi ambil X-nya berapa? Ambil X-nya 3 kan? Sampel untuk menentukannya saya ambil X-nya 3. Pada saat X-nya sama dengan 3, 3 kan? Berarti kan saya punya di sini kan 6 ini sudah positif. Berarti 6 diabaikan ya. Berarti X min 3, berarti kan saya punya 3 dikurangi 2. Tandanya kan apa? 1. Positif. Yang saya ambil tandanya aja. Berarti saya punya nanti 3 ditambah 1, berarti 4 kan? Berarti positif. Nah, ini kan 6 tadi positif. Berarti saya punya positif kali positif kali positif, berarti positif. Seperti itu. Kemudian ambil bilangan antara -1 sampai 2. Ada 0, ada 1. Saya ambil 0 ya. Jadi pada saat saya 0 di sini, pada saat saya ambil X-nya 0, sama kayak tadi X-nya sama dengan 0, berarti ke sini. Ya berarti kan 0 minus 2, ini tandanya negatif. Ya, tadi kan 6 dia positif ya. 6 positif. Biarkan yang 6 positif, ini berarti dia negatif. Kemudian yang sebelah sini 0 tambah 1. Nah, ini kan positif 1, berarti saya punya positif, berarti positif kali negatif kali positif, berarti dia negatif. Seperti itu. Kemudian bilangan sebelum angka -1 kan banyak, ada -3, -5, ya, ada -100, -1.000.000 dan seterusnya. Kita ambil titik yang kira-kira teman-teman mudah menghitung. Misalkan ambillah X-nya -3, misalkan -3. Nah, di sini saya punya 6 positif, sudah positif. Nah, positif 6. Kemudian saya punya kan -6, -2. Kan -6, -2. Ini tadi tandanya berarti berapa? Negatif. Berarti saya punya -6 ditambah 1. Berarti tandanya negatif. Berarti positif, negatif, negatif. Berarti positif. Jadi positif kali negatif, negatif, negatif kali negatif, positif. Berarti nanti dapatlah untuk daerah yang sebelah sini, kita berhubung plus min, berarti jadi plus di sini. Nah, kondisi untuk yang positif, berarti untuk yang naik. Kalau negatif, berarti untuk yang turun, berarti yang saya punya ini. Ya, nah, ini yang kita punya dalam berdasarkan teori, berarti dia naik di sini. Dia naik di min tahingga sampai -1, digabung dengan 2 sampai tahingga. Kemudian di sini, ini berarti yang turunnya. Ya, berarti yang di sini dia naik, ini turun. Jadi saya punya kondisinya, berarti F naik di sini, min tahingga sampai dengan -1, gabung dengan 2 sampai tahingga. Dan dia turun di -1 sampai 2. Ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, kurvanya, lihat ya di sini, dia kondisi kan kalau kita baca kan sebelah kiri. Dia kan naik ya, naik. Nah, naik kan? Nah, dia turun. Nah, turunnya kan di sini. Turun. Nah, dia di sini. Tadi kan di sini 2, di sini -1. Dia naik lagi sampai dengan enggak tahu. Ini kalau lihat dari grafiknya kelihatan. Nah, tapi kan kita tadi tidak melihat grafik, dengan melihat karakternya nanti teman-teman setelah menguasai beberapa materi di sini, kita nanti ujung-ujungnya menggambar. Kalau ini saya menggunakan software, jadi langsung jadi ya. Nanti kita menggambar berdasarkan karakter yang diberikan di sini. Ya, nanti di bagian akhir ya, setelah kita belajar kemonotonan, kecekungan,
kemudian nanti belajar titik belok atau titik balik, baru kita belajar ke cara menggambar grafik. Oke, contoh berikutnya. Tentukan daerah kemonotonan dari fx sama dengan x kuadrat min 2x tambah 4x minus 2. Nah, teman-teman di sini, berarti teman-teman di sini pada saat kita mencari nilai kemonotonan, di mana dia naik turun, berarti kembali ke beberapa formula diferensial pada pertemuan sebelumnya, sebelum UTS itu. Ya, berarti di sini bentuknya UP kan. Ingat kalau bentuk bentuk pembagian, turunannya jangan sampai tidak tahu. Berarti kan kalau misalkan saya bentuknya UP gini aja ya, paling mudah UP. Kalau diturunkan, berarti nanti bentuknya jadi apa? Berarti ini kan U-nya turunkan, ini V-nya tetap. Kemudian sini jadi apa? U-nya tetap. Nah, seperti ini loh. Berarti di bawah dikuadratkan. Nah, kondisi ini yang teman-teman harus tahu. Itu kondisinya. Nah, berarti U-nya adalah X kuadrat min 2X tambah 4. Kemudian V-nya adalah X minus 2 di situ. X-nya minus 2. Nah, di sini berarti teman-teman sambil mengingat untuk untuk materi sebelumnya, teman-teman dilihat ini berarti U-nya ini. Oke, kita turunkan. Berarti F aksen X-nya saya punya nih. 2X min 2 dari sini ya. 2X min 2, bawahnya tetap. Dikurangi berarti yang diturunkan ini di bawah. Berarti kan X min 2 jadi 1. Yang ini tetap, berarti saya punya ini. Kemudian saya kalikan ya. Ini berhubung dia dikurangi, berarti saya kuadratkan. Berarti kan ini depan dengan depan, 2X kali X. Ini berarti 4X. Jadi kondisinya di sini langsung depan-depan kalau kita hitung kan berarti kan cara menentukan yang di tengah itu, kalau di ujung ya, kalau yang tengah nanti ini berarti 2x dengan ini berarti 2x. Ini berarti yang ini jauh dengan jauh. Untuk yang bilangan tengah. Nah, berarti saya punya kan min 4x. Nah, berarti kan min 6. Nanti kalau belakang dengan belakang berarti kan 2x dengan x. Berarti 2x kuadrat, kemudian min 2 dengan min 2 berarti 4. Ini maksud saya. Nah, ini kan tadi dari ini. Ini dari yang tengah. Kalau ini ujung depan dengan ujung depan, ini ujung kanan dengan ujung kanan. Ya, ujung depan misalnya 2x dengan 2x. 2x dengan x dapat 2x kuadrat. Kemudian min 2 dengan min 2 dapatlah positif 4. Kalau yang tengah dari kalau tengah jauh dengan jauh ya, dekat dengan dekat. Nah, dapat itu, kemudian kita kurang, ini kan saya punya logikanya kan, ini hilang 1 ya, ini kan habis di sini. Nah, ini kan tinggal X kuadrat. Kemudian min 6, min berarti saya punya adalah, berarti min 6 ditambah 2 berarti negatif 4. 4 dikurangi 4 berarti habis 0. Berarti saya punya X kuadrat min 4X, seperti itu. Kemudian kita faktorkan. Berarti X min 4 dibagi dengan X minus 2 dikuadratkan. Nah, berarti inilah kita cari titik pemisahnya. Titik pemisahnya berarti kan saya punya berarti ini 0. Berarti berapa dikurang 4 sama dengan berarti ini 4. Kemudian saya punya 2. Maka saya punya titik pemisahnya berupa pembuat 0 adalah X-nya 0, 2, dan 4. Kemudian titik-titik ini kita masukkan dalam bentuk garis bilangan, diurutkan. Berarti 0, 2, 4. Kita masukkan. Nah, berarti sini saya punya ada berapa pemisah? 1, 2, 3, 4. Interval minta hingga sampai 0, kemudian interval 0 sampai 2, interval 2 sampai 4, interval 4 sampai tak hingga. Ada 4 daerah berbeda di sini ya. Kita perhatikan teman-teman, kondisi kita memasukkan bilangan, kalau kebetulan di contoh pertama tadi, dia selang-seling, plus min. Tetapi di contoh ini, dia tidak berlaku selang-seling. Ya, jadi teman-teman perhatikan, dia tidak berlaku selang-seling. Jadi tidak berlaku selang-seling, lebih baik teman-teman memasukkan nilai di sini. Ini kenapa? Terutama nanti di sini tidak selang-seling. Pada saat dia 2, di sini nanti dia sebelah sini dengan sini dia tandanya sama. Kalau sini tandanya plus, ini pun plus. Kalau sini tandanya min, ini pun dia min. Tapi kalau ini nanti dia akan berselang dengan sini. Kalau sini plus, ini min. Ya, kalau sini min, ini berarti plus. Jadi kalau sini plus, ini dia min. Kalau yang 4 dengan 0, dia selang. Tapi kalau untuk yang 2 di sini, daerah di sini dia sebelah sini dengan sini dia daerahnya sama. Nanti lihat karakternya teman-teman. Sebenarnya bisa kita lihat kenapa kok bisa seperti itu. Nah, kita ambil titiknya teman-teman. Ambil titiknya 4 ya. 4 di sini ambil sebelah 4 ada berapa? Ambillah bilangannya ada 5. Ya, ada 5. Masukkan ya, 5 di sini. 5. Berarti ambil 5 berarti 5. 5 positif kan? 5 min 4 positif. Berarti positif. Untuk yang di bawah, nilainya pasti dia
asal jangan mengambil 2 ya. Jadi nilainya selain 2 dimasukkan ke situ, dia nilainya pasti positif. Kalau 2 jelas dia 0. Nah, di sini kan untuk yang 2, kalau kita perhatikan dia kuadrat. Berarti untuk yang 2, istilahnya tidak usah kita hitung lagi. Kita cukup menghitung yang di atas. Berarti kalau saya ambil titiknya 5, berarti 5. 5 min 4, berarti positif, berarti sini positif. Jadi ini sebagai gambaran kalau teman-teman bingung, kenapa kok gitu. Jadi saya ambil X-nya berapa? 5. Ya ambil 5 di situ. Ambil 5, berarti 5-nya positif. Berarti kan saya punya 5 di situ. Berarti saya punya 5. Nah, 5 min 4 kan? Yang di bawah, oke, di bawah positif. Berarti kan ini posnya positif, ini positif. Yang di bawah kan 5 min 2 dikuadratkan pasti positif. Nah, positifnya di situ, teman-teman. Artinya, di bawah kan 5 min 2 dikuadratkan, berhubung ada kuadrat, aman, berarti dia positif. Berarti daerah untuk yang 4 sampai 3 itu dia nilainya positif, seperti itu. Ya. Nah, berarti dia positif. Berikutnya untuk di sini, ya ini positif. 2 dengan 4 ambil 3. Sama, 3. Nah, berarti di sini 3 positif, 3 min 4 dia negatif, berarti dia negatif. Ambil antara 0 dengan 2, ambil 1. 1 ya, berarti 1 di sini. Jadi ambil teman-teman 1 masukkan ke sini. 1 positif, 1 min 4 negatif. Berarti positif negatif, dia pasti negatif. Nah, ini kan tidak selang-seling. Ini pasti positif di sini. 0, pada saat dia sebelum 0, angka min 1. Ini min 1, berarti min 1 negatif. Min 1 min 4 berarti negatif dengan negatif, berarti dia positif. Nah, berarti saya punya di sini kondisinya ini yang dikatakan naik, ini turun di sini. Ya, ini naik, dia turun. Jadi F itu naik di sini, min hingga sampai 0, digabung dengan 4 sampai hingga. Kemudian F turun di mana? 0 sampai 2 digabung dengan 2 sampai 4. Nah, kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Lihat ya di sini. Ini kan kalau kita perhatikan dari min hingga sampai 0 kan di sini. Kan baca kita sebelah sini, berarti dia naik kan? Naik. Kemudian 4 hingga kan kira-kira di sini. Kan kira-kira 5 kan sini, berarti 4 itu kan dia naik lagi. Nah, naik lagi. Kemudian 0 sampai 2, berarti kan di sini kira-kira. 0 sampai 2 kan di sini, berarti kan dia turun. Ini kan bacanya di sini, bukan di sini, bacanya kan di sini. Kita bacakan sebelah sini, berarti dia turun. Ya. Kemudian dari 2 sampai 4 kan di sini. 2 sampai 4 kan berarti dia naik. Nah, itu kalau lihat dari grafik benar, ya. Itu contoh 2. Kemudian berikutnya, tentukan daerah kemonotonan dari fx, x per x, 1 tambah x kuadrat, sama dengan yang barusan formulasinya. Oke, kita turunkan, ya, kita turunkan, ini 1, berarti tetap yang di bawah, berarti saya yang di bawah diturunkan, berarti 2x kalikan x, kita kalikan biasa, berarti 2x pangkat 2, nah ini kan hilang, berarti 1 min x pangkat 2. Nah, ini kita faktorkan, ingat pemaktoran untuk di sini, teman-teman jangan lupa, kondisi pemaktoran di sini berarti formulasinya kan yang kita pelajari di pelajaran dulu, mungkin ya dulu sekali di kelas 7, kelas 8. A kuadrat min B kuadrat, jadi A minus B, A plus B. A min B, A plus B. Nah, di sini kan A-nya 1, B-nya X. Berarti kan 1 min X, 1 plus X. Ya, 1 min X. Nah, di sini teman-teman berarti titik pemisahnya, titik pembuat nolnya, jadi saya punya adalah 1 dan min 1. Untuk yang di bawah, nah ada. Untuk yang di bawah 1 tambah x kuadrat, ini tidak mungkin 0. Kenapa tidak mungkin 0? Kalau kita perhatikan logikanya, ini kita bicaranya di bilangan real ya. Kita bicaranya di bilangan real. Kenapa untuk di sini 1 tambah x pangkat 2, tidak ada pembuat nolnya? Ya. Logikanya ini teman, 1 ditambah x pangkat 2 sama dengan 0. Kalau kita bicaranya di bilangan real, di bilangan real, logikanya 1 ditambah berapa? Ini, tapi ini dikuadratkan. Nah, ingat kalau dia di bilangan real dia untuk yang kuadrat nilainya selalu besar sama dengan 0. Maka tidak mungkin dia 0, maka dia pasti dia besar daripada, tidak mungkin ini. Yang terjadi pasti dia besar daripada 0. Ya. Jadi, maka tidak ada titik yang mengakibatkan 1 tambah x pangkat 2 dia 0. Sehingga di sini nanti dikatakan untuk yang di bawah, berapapun nilainya, untuk yang di sini, pasti nilainya positif. Jadi yang kita perhatikan titik yang di atas saja. Nah, kalau ini berlaku selang-seling. Ya. Oke, kita masukkan titiknya seperti itu. Ya.
kita lakukan di sini. Ini berarti 1 min 1 dimasukkan, sama titik ujinya ambil setelah angka 1, 5 min 1 min 5 negatif, berarti 1 plus 5 positif, berarti min plus berarti min di sini. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, sebenarnya dari pangkatnya ganjil di sini. Kalau tadi kenapa kok berlakunya tidak ini? Dari pangkat sebenarnya teman. Kalau sini pangkatnya ganjil, selang-seling, kalau pangkatnya genap enggak. Pangkat 2, pangkat 4, dari sini kelihatan. Nah, berarti ini pasti ambil 0. Kalau ambil 0, nah ini kan positif, berarti saya punya positif. Ambil min 5, misalnya. Min 5 itu 1 min positif, berarti positif. 1 min 5 negatif, berarti dia negatif. Nah, berarti saya punya 3 daerah ya. Berarti untuk yang dia turun, kemudian dia naik. Ya, ini turun, dia naik. Sehingga F dia turun di min hingga sampai min 1, kemudian 1 sampai hingga dia adalah turun, dan naik di min 1 sampai 1. Ya, kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Kan di sini teman-teman dia kan kondisinya dari min hingga kan di sini. Min hingga dia turun kan, turun kayak gini, turun. Nah, ini mulai naik di sini. Nah, ini dia naik dari min 1 kan. Ini min 1 dia naik ke sana sampai dia 1. Nah, 1 baru dia turun lagi. Ini lihat dari kurvanya seperti itu. Nah, ini mungkin untuk materi kita. Di pada video selanjutnya kita akan bahas kecekungan. Nah, kecekungan nanti ada hubungannya dengan turunan kedua. Nanti ada hubungan dengan titik belok atau titik balik. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga dari yang sedikit ini banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.